Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang bidang kristal. Untuk menentukan bidang datar dari suatu kisi kristal, yakni dengan menggunakan indeks Miller. Indeks Miller untuk bidang kristal itu disimbolkan seperti ini. HKL dengan menggunakan kurung seperti ini. Ingat, tanpa menggunakan koma. Adapun langkah-langkah untuk menentukan indeks Miller bidang kristal, silahkan kalian buka contoh soal 2.4. Pada contoh soal 2.4, kita diminta untuk menentukan indeks Miller bidang A, B, F, E. Ya. Langkah yang pertama, yakni kita menentukan acuannya terlebih dahulu. Pada gambar, kita dapat menentukan acuannya itu pada titik D. Ya. Titik D itu memiliki koordinat 0,0,0. Sehingga panjang DA itu bisa disebut satu satuan, BC juga satu satuan, dan semua sisinya satu satuan. Langkah yang selanjutnya yakni kita menentukan titik potongnya. Yang apakah bidang A, B, F, E ini memotong pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Yang pertama, kita tentukan apakah bidang A, B, F, E memotong pada sumbu X. Terlihat bahwa A, B, F, E ini memotong pada sumbu X. Ya, sehingga di sini kita dapat menulisnya dalam vektor basis 1A. Ya. Kemudian pada sumbu Y, A, B, F, E apakah memotong pada sumbu Y? Terlihat bahwa bidang A, B, F, E tidak memotong pada sumbu Y. Sehingga kita dapat tuliskan tak hingga B. Kemudian, apakah bidang A, B, F, E memotong pada sumbu Z? Terlihat bahwa bidang ini tidak memotong pada sumbu Z. Sehingga kita dapat tuliskan tak hingga C. Kemudian langkah selanjutnya yakni kita menentukan triadnya. Nah, triad untuk 1A ini bisa kita dapatkan 1A. Berarti triadnya kita akan dapatkan 1A per A. Ini kita akan dapatkan 1. Ya, jadi 1. Kemudian dengan menggunakan cara yang sama, kita juga akan dapatkan tak hingga dan tak hingga. Kemudian yang selanjutnya adalah resiprok. Resiprok ini adalah kebalikan dari triadnya. Sehingga cara menentukannya adalah dengan 1 per nilai triadnya. Yang X berarti 1, kita akan dapatkan 1. Ya, sehingga di sini 1. Kemudian yang tak hingga, kita akan dapatkan 1 per tak hingga, kita akan dapatkan nilainya mendekati 0. Ya, 0. Kemudian ini juga nilainya 0. Langkah terakhir yakni kita menentukan HKL-nya. Nah, HKL ini didapatkan dari pembulatan nilai resiprok dan penyederhanaan dari nilai resiprok itu sendiri. Karena 1, 0, 0 merupakan bilangan bulat dan sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti HKL-nya akan sama dengan nilai resiproknya. Sehingga di sini 1, 0, 0. Nah, jadi untuk menuliskan indeks Miller bidang kristal A, B, F, E bisa dituliskan seperti ini. 1, 0, 0. Ingat, tanpa menggunakan koma dan menggunakan kurung seperti ini. Oke, agar kalian lebih memahami tentang indeks Miller bidang kristal, silahkan kalian kerjakan latihan soal 2.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.